Ya, baik, berjumpa lagi dengan saya, mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kali ini saya akan membahas tentang set instruksi. Nah, set instruksi ini adalah kumpulan dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Nah, instruksi ini sering disebut dengan instruksi mesin atau instruksi komputer. Set instruksi memiliki kumpulan dari instruksi yang berbeda yang didapat yang dapat dijalankan oleh CPU. Nah, salah satu cara tradisional mendapatkan arsitektur dasar adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Nah, jadi jumlah alamat maksimumnya yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi itu 3 alamat, 2 alamat, dan 1 alamat. Nah, hasil dari instruksi itu sama hasil Oven 1 dan Oven 2. Set instruksi 3 alamat mempunyai beberapa instruksi atau dua atau satu tergantung. Kalau 3 alamat itu memiliki 4 operasi, dan kalau 2 alamat memiliki 6 operasi, dan 1 alamat itu memiliki 7 operasi. Oke, kita akan masuk ke set instruksi. Yang pertama adalah ADD untuk menambahkan, itu yang biasa disebut dengan subtract untuk pengurangan, dan multiply untuk perkalian, if untuk pembagian, dan dot untuk membuat data-data dari memori, yang itu store untuk simpan data ke memori. Oke, nah kalau menggunakan 3 alamat, apabila kita menggunakan 3 alamat, maka kita akan mendapatkan 4 operasi. Contoh soalnya itu adalah sama dengan A min B bagi C ditambah D dan dikalikan dengan E. Nah, sub itu Y, A, B. Subnya itu adalah variabel Y sampai dengan A dikalikan B. B, hasil pengurangan ini akan dimasukkan ke variabel Y. Dan ini selanjutnya MPY itu adalah supply, masuk ke variabel T. D itu artinya D dikali dengan E. D dikali dengan E. Hasil hasil perkalian ini juga akan dimasukkan ke variabel T. Multiply T. Nah, selanjutnya itu adalah ADD. ADD adalah T, T, C. Maksudnya itu adalah jumlahan T ditambah C juga sama, hasil penjumlahannya akan dimasukkan ke T, dan di Y, Y, T, hasil itu artinya Y sama dengan Y, hasil bagi Y bagi T, hasil pembagian dari Y bagi T akan dimasukkan ke variabel Y. Nah, 3 alamat ini memiliki 4 operasi. Kalau kita masuk ke dalam pengoperasian 2 alamat, contohnya soalnya juga sama, B sama dengan A, B dibagi C tambah D, dan dikali dengan E. Nah, kita uh, kita masukkan move variabel Y, A. Itu maksudnya artinya adalah nilai A dimasukkan ke variabel Y. Selanjutnya adalah save, yaitu Y di Y, B. Maksudnya tadi adalah nilai A dimasukkan ke
ke variabel y sama dengan y dikurang b, atau a tadi ini kan dimasukkan ke variabel y, jadi a di dikurang b dengan diwakilkan variabel y. Jadi nilainya adalah dimasukkan ke sub y. Yang selanjutnya adalah mau t, d. Nah, nilai d dimasukkan ke mov t. Selanjutnya multiply t, e, t sama dengan t kali e. Nah, jadi hasil nilai dari t ini dimasukkan ke mari. Jadi 2. Jadi maksudnya adalah d itu kali dengan e. Ini nilai dari t. Jadi d-nya ini dikalikan dengan e. Jadi hasilnya multiply t. Dan selanjutnya adalah add t, c. T sama dengan t, c. Nah, t tadi kan d dikali dengan e. Maka jadinya adalah e ditambah dengan c dengan variabel t. Hasil penjumlahan ini akan dimasukkan dengan add t. Lalu div y, t. Y sama dengan y bagi t. Y bagi t. Maka hasil pembagian itu akan dimasukkan dengan div y. Maka apabila kita menggunakan dua alamat, maka kita akan mendapatkan relasi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menggunakan dua alamat. Kalau satu alamat terdiri dari satu alamat paketan yang hasilnya disimpan di akumulator. Misalnya, sub B mempunyai arti dalam algoritmik. Artinya adalah akumulator sama dengan akumulator min B. Nah, hasil dari akumulator dikurang B ini, nilai hasil pengurangan ini akan dimasukkan ke akumulator. Artinya, kurang isi akumulator dengan rek B. Kemudian simpan hasilnya ke rek akumulator. Nah, sini ada contoh soal yang sama. Y sama dengan A min B dibagi C ditambah D dan dikali dengan E. Nah, plot D itu nilai D dimasukkan ke dalam nilai akumulator. Lalu multiply E, nilai dari akumulator D ini sama dengan dikalikan nilai dari akumulator ini dikalikan dengan E. Maka hasilnya disimpan ke multiply E akumulator. Maksud yang selanjutnya adalah ADDC akumulator sama nilai akumulator tadi ditambah dengan C. Jadi dikali dengan E, sekarang ditambah dengan C. Nah, tadi dari untuk menyelamatkan nilai, karena tadi kan sudah dikalikan dan juga ditambahkan, maka hasilnya itu sudah mencakup dan disimpan di akumulator yang A di sini, di nilai tadi. Maka kita lihat A lagi untuk nilai A dimasukkan ke akumulator A. Karena untuk menjumlahkan A untuk pengurangan A kurang B tadi ini. Maka nilai dari akumulator A tadi ini dikurang dengan B. Maka div maka kurangan ini akan dimasukkan ke sub B, ke akumulator. Nah, selanjutnya div Y
Akumulator sama dengan akumulator, nilai dari Y, hasilnya akan dibagi dengan Y. Nah, hasil pembagian ini akan juga dimasukkan ke dalam Y, dan setelah bentuknya setelah Y, eh, hasil pembagian dari Y tadi akan dimasukkan ke dalam variabel Y. Nah, dalam variabel Y, itu tadi yang awalnya yang disimpan di akumulator yang sama dengan dari hasil pembagian Y tadi. Mungkin sekian dari penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.